Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. Dan skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Insya Allah ini 90% ya guys. Dan jadikan ini sebagai payung pembelajaran diri kita semua juga. Aku doakan untuk para klien, para netizen setia aku, kalian sehat-sehat selalu, diberikan keberuntungan di setiap hal, di segala hal, di berbagai arah yang halal dan berkah, dan terkabulnya hajat kalian dengan cepat, lancar, jaya, dan amanah. Insya Allah kita diberikan kebaikan di bulan Ramadan ini. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita langsung lihat situasinya maskulin. Ten of Wands. Okay, the Death. Nine of Pentacles. Seven of Swords. Four of Swords. Kamu bisa berdealing dengan fire, Scorpio, earth sign, and water sign, ya, air sign, tapi lebih identik dengan air sign. Seven of Wands. Three of Swords. Okay, the bottomnya ada Ace of Swords, the High Priestess, the Queen of Cups, dan ada the Devil. Ya, untuk maskulin, kamu coba untuk sabotage diri kamu sendiri ya, tentang beban kamu. Jadi kamu cari cara gimana untuk bisa mencari solusi tentang menghilangkan beban kehidupan kamu ya, yaitu kesepian ya, ataupun merasa hampa hidupmu. Tapi ujungnya kamu sakit hati maskulin. Kamu ujungnya sakit hati, terluka. Kenapa? Karena kamu melihat feminin yang sudah obsesi tentang spiritual. Ya, dan coba untuk bisa menjadi jati dirinya dia sendiri ya, maskulin. Bentar.
Jadi di sini feminim benar-benar focusing ya, melawan hal-hal negatif ya, dengan cara belajar tentang spiritual. Dan di sini feminim juga mencoba untuk bisa merahasiakan dirinya ya. Ini feminim fokus tentang spiritual ya aku lihatnya. Karena ingin mengendingkan yang namanya serangan-serangan gaib nih, lagi banyak belajar nih feminimnya ya. Maskulin tertekan dengan keadaan, terutama tentang kesendirian, mencoba memanipulasi diri, yaitu dengan cara membahagiakan diri sendiri dengan kebohongan kamu ya, dengan topengmu, tapi berujungnya kamu terpojokkan dengan lukamu sendiri ya. Kamu terpojokkan dengan lukamu sendiri. Dan aku ngerasanya di sini maskulin ya bermimpi buruk ya, karena akan diberikan pelajaran yang sangat-sangat besar. Ini bisa tersakiti hingga 7 turunan ataupun 7 tahun lamanya ya. Jadi ada rasa ketakutan dalam dirinya maskulin, ingin mengendingkan beban hidup dengan cara memanipulasi untuk meraih kesuksesan diri, tapi malah dihantui tentang pembelajaran ya, yaitu adanya pengkhianatan selama 7 tahun ataupun 7 turunan ya, karena merasa memiliki rezeki yang banyak, jadi diberikan istidraj. Kita lihat tentang situasinya maskulin. Seven of Cups. The Justice, kan? Dibayangi oleh karma hingga 7 turunan, dihantui. Two of Cups, the Judgment. Oh, the Empress. Kamu ngebayangin bisa kembali dengan feminim. Kamu ngebayangin hal itu. Kamu bisa kembali sama feminim, bangkit lagi, dan bahagia dengan feminim, dengan kemakmurannya. Sebenarnya maskulin ini udah lelah dalam bayar karma ya, kayak kok belum selesai sih karma gue gitu ya. Setiap kehidupan itu kalau masih hidup aja, apalagi udah mati juga, masih ada perjalanan karma ya, yaitu antara dosa jariah atau amal jariah. Nah, kalau masih hidup kita masih melakukan sesuatu yang baik atau yang buruk ya, kembali lagi itu akan menjadi suatu tanggung jawab hingga kita meninggal nanti, kayak gitu. The Knight of Cups. Maskulin, kamu takut banget kalau feminim nih nikah atau ada orang baru. Kamu takut. Two of Wands. Iya. Kamu takut banget kalau feminim ada orang baru ya. Seven of Cups, the Justice. Two of Cups, the Judgment. The Empress and the Knight of Cups, Two of Wands. The bottom of the decknya ada the Lovers, the Hermit, the Lovers, and the Six of Swords, Knight of Pentacles, and the Queen of Wands.
kecewa, menyesal dengan orang-orang sekitarmu, dan kamu coba untuk mencintai dirimu sendiri, mencari jati dirimu, sebelum kamu dikembalikan lagi dan meminta maaf dengan feminim. Karena kamu tahu feminim ini pasti memaafkan kamu. Ya. So, maskulin, kamu dihantui, dibayangi, dan kamu sangat sulit mencapai targetmu. Dan itu membuat kamu ya merasakan pembayaran karma, yaitu tentang kehampaan ataupun ya ingin mengendingkan karma. Salah satunya dengan cara mencintai dirimu sendiri. Tapi caramu ini ya agak salah ya, karena memanipulasi perasaanmu dan tidak menerima tentang kesendirian, kehampaan. Jadinya kamu mencari target dengan orang lain lagi sebagai jalan pintas, yaitu pasangan ya, yang bisa dimanfaatkan energinya. Tapi kamu dengan orang lain membayangkan si feminim ya, dan siapapun kamu cari target, ujungnya akan sakit hati juga ya, maskulin. Jadi siapapun kamu tembak nih, orang yang kamu dekati, tapi tujuannya hanya untuk memanipulasi keadaan kamu agar tidak merasa kesendirian, kesepian gitu ya. Ujungnya kamu sakit hati sendiri, akan ada ya pertigaan, segitiga terus ya, pertigaan. Yang kira ini tukang ojek kali ya. Aduh, maskulin. Oke, maskulin, ada rasa takut pada dirimu kalau kamu membayangkan feminim dengan orang lain dan lebih bahagia tanpa dirimu. Dan kamu juga ada rasa takut kalau feminim menjauhimu, bahkan ya memojokkanmu ya dalam masalah di masa lalu. Ada rasa takut itu, tapi ya kamu mau gak mau ya harus jalani ya, maskulin, harus jalani. Dan aku ngelihatnya di sini maskulin harus nikmati aja proses bayar karmanya ya, nikmati. Karena feminin di sini karakternya ya selalu memaafkan sih ya, selalu memaafkan. Dan feminim juga orangnya, karakternya itu jiwanya optimis aja, segala sesuatu itu pasti ada timbal baliknya. Kita lihat ya maskulin ya, dengan Ten of Wands-nya. Jadi feminim ini karakter yang memiliki sifat ya menerima, memaafkan, tapi tidak melupakan, tapi tetap optimistik aja tentang masa depannya. Ya harus belajar dengan spiritual yang dia miliki sebagai landasannya, dan dia yakin dengan spiritual yang dia pelajari ini yang akan memberikan banyak cahaya walaupun tidak langsung. The Emperor, ya kamu tertekan dengan target hidupmu karena kamu terlalu controlling, kamu terlalu perfectionist, sehingga terbunuh sendiri dengan egomu ya. Emperor and the Ten of Swords, terbunuh sendiri dengan egomu, prasangka burukmu, ketakutanmu. The World, ya kamu harus banyak belajar tentang controlling diri
bukan controlling orang lain gitu ya. Kita lihat the death. The magician. Five of Swords. The Knight of Pentacles. Okay. Okay. Maskulin. Kamu harus memperbaiki deh cara kamu berpikir dan harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu kerjakan di masa lalu nih. Perbaiki pelan-pelan aja, walaupun ya prosesnya itu merasa hampa, pokoknya ending hidup gue kayak gitu ya, nggak ada rasa, nggak ada semangat, nggak apa-apa kok kayaknya stuck gitu, jalanin aja dulu ya. Seven of Swords, Six of Wands, the Page of Wands, Nine of Swords. Kamu mah nggak mau kehilangan validasimu ya. Kamu obsesi, kamu stres mikirin perjalanan kesuksesan kamu tuh nggak mau turun. Kan semuanya ada masanya, ya kan? Ada waktunya tuh, ada masanya. Kita lihat Four of Swords. Kehidupan itu berputar. Five of Cups, Eight of Cups. Karma tuh, kamu lelah dan bermimpi di setiap tidurmu itu adalah ya tentang pembayaran karma dari masa lalu. Pada akhirnya kamu ya terpojokan dengan triparty terus. Kita lihat Seven of Wands-nya. The High Priestess, the Chariot, Ten of Wands. Ya, kamu merasa terpojokan karena orang ketiganya ini pun menyerang kamu dengan entah itu serangan hoax, fitnahan, ataupun cerita palsu, ataupun dengan ya pelet ya, guna-guna. Karena feminim di sini sudah memikirkan untuk move on, sehingga kamu merasakan energi karmamu itu ya karena feminimnya berpikir untuk move on, memperbaiki energi. Three of Swords, Six of Swords, the Chariot, the Death, and Six of Swords and the Four of Pentacles. Ini karmik memberikan energi yang nggak baik buat kamu ya maskulin, sehingga ya kamu ingin move on aja, mentok, stuck karena transisinya terulang lagi. Beban kamu nggak hilang ya, tekanan hidupmu, beban hidupmu itu nggak hilang, nggak ending ya, dengan karmik malah menambah, dan ini membuat kamu stuck jalanannya dan berujung triparty terus ya, banyak pengkhianatan tuh, banyak drama tentang keuangan, tentang prinsip, tentang pikiran. Kita lihat the justice-nya ya.
Three of Wands, Nine of Pentacles, and the Seven of Wands. Ya, pembayaran karma kamu ini, kamu udah nggak bisa lagi menahannya. Sekarang kamu memang harus membayar, dan ini kayak kamu dipaksa, dijorokkan, didorong, ya. Journey hidup kamu lebih ke belakang sekarang, karena untuk bayar karma. Tuh, Eight of Wands, Four of Cups, and the Ace of Pentacles, and the Hermit. Karena feminimnya di sini sudah mencoba untuk masa bodoh ya, dalam memberikan energi ke kamu tuh udah nggak terlalu banyak dan udah nggak terlalu sering ya mikirin kamu maskulin, karena dia mencoba benahi diri ya, tuh menanam cara memperbaiki energinya sendiri si feminim ini, dan coba untuk masa bodoh tentang kamu, proses penyembuhan kamu bagaimana ya, tuh. Dan kamu harus belajar mencintai dirimu sendiri ya. Dan ini adalah pembayaran karma. Kamu harus memperbaikinya sendiri. Ya, maskulin. Kamu harus memperbaikinya sendiri. Dan femininnya sudah fokusin dengan perbaiki energi dia sendiri. Ya, karena ya dia merasa berhak hidup bahagia juga, si feminim ini. Give. Oh. Lovers. Gambarnya agak-agak. Bentar ya guys. The Lovers. Belt Health. Maskulin. Hati-hati kamu dalam bercinta ya, dengan siapapun, apalagi kalau itu bukan hubungan yang resmi ya. Hati-hati, karena ini akan berujung hadiah tentang penyakit ya, maskulin. Dan hubungan kalian juga, maskulin ini lagi nggak sehat-sehat ya hubungannya, karena journey hidupnya feminim ini udah penuh dengan kesuksesan ya. Feminim udah mendapat pesan akan mendapat berkelimpahan harta ya, masa depan yang baik ya, penuh dengan keberuntungan nih, aku melihatnya ya. Kenapa? Karena feminimnya selalu berpesan tentang kebaikan. Jadi journey hidupnya ini feminim selalu memberikan pesan tentang kebaikan, sehingga energi kebaikan itu kembali lagi ke feminim, dan ini memberikan feminim banyak keberkahan ya, rezeki besar, keberuntungan bisa sampai 7 turunan, dan masa depan yang terbaik ya. So maskulin, hati-hati hadiahnya, yaitu tentang penyakit. Kalau kamu berhubungan badan, apalagi dengan orang yang ya bukan pasangan sahmu, ya usahakan ya gunakan pengaman ya. Ini aku coba untuk berikan solusi, tapi kalau bisa jangan gitu ya, kalau bisa jangan. Namanya manusia kan punya kebutuhan masing-masing, aku juga nggak bisa
melarang ya, karena semakin melarang nanti malah makin jadi. Jadi silahkan aja, tapi ya tanggung resikonya. Oke, so aku harap ini bisa resonate. Usahakan jangan berbuat yang aneh-aneh. Oke, so aku doakan kalian sehat walafiat dan selalu diberikan kebaikan dan dijaga dari segala hal yang buruk-buruk dan diberikan keberuntungan. Oke, thank you so much for anybody. Terima kasih sudah nonton channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.